percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari sama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun Tuhan. Juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari dengan iman percayamu naikkan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Benar Tuhan. Satu-satunya Allah yang kami andalkan, satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku imani dalam hatimu. Hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang kau andalkan. Hanya Tuhan satu-satunya yang kau percaya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan.
akan Engkau. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang senantiasa menopang kami. Lebih dari apa yang kami lihat. Lebih dari apa yang kami harapkan. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Yang terbaik. Segalanya yang terbaik. Ajar kami Tuhan. Mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga kami mengerti akan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Benar Tuhan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami, ketika kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Lebih dari apa yang kami harapkan, lebih dari apa yang kami lihat, Tuhan sediakan segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembali kami mau memuji, kami mau bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Bagimulah segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Boleh berikan salam satu dengan yang lainnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Saya percaya bahwa di sini kita semuanya penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita mau terima sukacita Tuhan.
Semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Mari terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Semuanya terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semuanya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita Tuhan mengalir di tempat ini, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Semua terima. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita Tuhan penuh di tempat ini, amin. Kita masih mau bersukacita buat Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, semuanya bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita
Sukacita Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Selamanya kita bersukacita buat Tuhan, amin. Apapun yang menjadi pergumulanmu, apapun yang menjadi beban hidupmu, tetaplah bersukacita, tetaplah bersyukur buat Tuhan, amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Akan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkaulah tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku tahu ya Tuhanku bahwa Engkaulah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami pun mempersembahkan semuanya ini dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Kami bawa persembahan kami padamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kemuliaan-Mu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat
setiap jalan. Singer saja yang menyanyikan pujian ini. Jadi manusia diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh tiba di tempat ini berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan sabda-Mu Bapa. Berikan kami hati seorang hamba dan telinga seorang murid yang mau mendengarkan baik-baik dan juga yang mau melakukannya dengan setia segala perintah-Mu. Buat kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu agar kami dapat melakukan yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Allah kami Yesus Kristus kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang siap menerima berkat sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Terima kasih buat tim Prophetic yang telah melayani. Tema kita pada minggu ini ialah komitmen beriman dan beribadah. Boleh PPT bantu? Iya. Komitmen beriman dan beribadah ini kita akan melihat satu teladan dari Yosua. Yosua mengambil tongkat estafet yang telah dilakukan oleh Musa. Dia diberikan tongkat kepemimpinan. Makanya kita tahu, kita harus pahami dulu bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Karena dari situ kita akan paham rentetan peristiwanya. Kita akan mengerti alurnya. Kita akan tahu peristiwa-peristiwanya. Karena banyak bangsa Israel yang telah diberkati, yang telah menerima mujizat, yang telah dibawa keluar, yang sudah hidup enak, tetapi meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel telah melihat apa yang mustahil menjadi nyata, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tetapi pada akhirnya bangsa itu meninggalkan Tuhan Allah yang hidup. Makanya kita pada minggu ini kita mau belajar. Supaya apa? Supaya kita setia. Setia itu enggak gampang. Setia itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkualitas. Enggak bisa setia dengan mudahnya.
Kalau saudara setia sama pasangan saudara, karena pasangan saudara itu baik, itu biasa saja. Gak ada hal yang berbeda. Semua orang juga bisa setia sama pasangan yang baik, sama pasangan yang peduli. Tetapi apakah kita bisa setia sama pasangan yang kacau, tidak setia, yang tidak mau peduli, yang jahat kepada kita? Itulah gambaran bangsa Israel. Diumpamakan sebagai bapak dan anak. Diumpamakan juga sebagai suami dan istri. Hosea itu adalah nabi. Disuruh untuk menikahi wanita sundal. Menggambarkan bagaimana hancurnya bangsa Israel. Moralnya udah hancur. Dia menjual dirinya ke tanah asing. Tetapi di situ Hosea diperintahkan Tuhan untuk menikahinya. Bahkan setelah menikahinya, wanita itu kembali lagi ke kehidupan yang lama. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hosea? Dia tebus wanita. Dia tebus istrinya. Itu gambarannya. Supaya kita mengerti. Apa yang terjadi oleh bangsa Israel. Kenapa mereka meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kita yang udah ikut Tuhan. Kita gak setia sama Tuhan. Karena banyak sekali. Akhir-akhir ini orang banyak murtad. Orang udah gak beribadah lagi ke gereja. Untuk apa lagi? Banyak yang kecewa, sedikit kecewa, pindah sana, pindah sini, akhirnya gak bertumbuh. Sedikit kecewa, akhirnya apa? Gak mau beribadah. Kita tahu manusia gak sempurna. Tapi bukan berarti manusia tidak disempurnakan oleh Tuhan. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Walaupun sudah rusak, Yesus datang ke dunia. Apa yang dilakukan Yesus? Dia kembalikan rupa dan gambar. Supaya apa? Supaya kita serupa, supaya kita berkuasa atas dunia ini. Makanya Tuhan selalu mengatakan ampuni. Apakah kita sudah mengampuni? Makanya Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Gak ada. Yesus gak datang untuk dilayani. Dia gak protes kalau pelayanannya jelek. Saya datang untuk dilayani. Enggak, Tuhan gak katakan seperti itu. Pelayanannya jelek aku pindahlah ke kota ini. Enggak seperti itu saudara. Yang dia lakukan adalah melayani. Melayani. Sekalipun dia dilempar, dia dihina. Dia tetap melayani, dia tetap konsisten. Dia gak pedulikan kata orang. Dia gak pedulikan apa kata tetangga, apa kata saudara, apa kata ini, kata itu. Dia tetap melayani. Dia tetap mengampuni. Dia tetap mengasihi. Ditolak di kampungnya sendiri, bukan di kampung orang lain. Yesus ditolak di kampungnya sendiri. Makanya di sini kita temanya adalah komitmen beriman. Komitmen itu apa? Suatu ketetapan, janji, berani kita ucapkan kepada Tuhan. Komitmen. Apakah kita sudah pernah berkomitmen sama Tuhan? Tuhan, aku mau melayani Engkau sampai akhir hidupku. Alah, masalah dikit. Sudahlah. Melayani gak segampang itu saudara. Saya juga mengalami hal yang banyak sekali. Yang menurut saya aku gak layak untuk melayani. Aku gak layak untuk naik mimbar. Aku gak layak untuk ini, untuk itu, untuk ini. Tetapi kita lupa bahwa Yesus telah melayakkan kita. Kita lupa bahwa Yesus telah tebus dosa kita. Kita lupa bahwa Yesus telah berkorban. Yesus telah mati bagi kita. Gak ada manusia yang sempurna.
Gak ada manusia yang sempurna. Kalau saudara lihat teman-teman saudara hanya dari sisi jelek, sisi negatifnya. Sama aja, engkau gak akan maju berkembang. Tetapi ketika engkau lihat sisi positifnya, engkau lihat dari sisi baiknya, engkau akan menemukan keindahan. Engkau akan menemukan banyak kebaikan. Makanya di sini kita mau dibuka mindsetnya. Supaya apa? Supaya kita berani berkomitmen sama Tuhan. Kita berani beriman sama Tuhan. Kita selalu percaya. Supaya apa? Supaya kita tetap beribadah walaupun kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Walaupun situasinya sedang tidak baik-baik saja. Kita harus tetap setia. Kita buka di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Ya, saya akan bacakan ayat yang genap, kita akan baca bergantian. Saya minta untuk jemaat Tuhan bacakan ayat yang ganjil. Mari kita baca Taurat Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan sebab dialah Allah kita. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi.
masing-masing ke milik pusakanya. Amin. Jadi sebelum kita lanjut lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat Tuhan yang telah ikut ambil bagian baik dalam doa, dana, daya, dalam menyukseskan acara kita BES 100 yang diprogramkan oleh pusat. Saya mengucapkan terima kasih. Saya juga kesaksian sedikit ketika saya mengikuti BES 100. Saya enggak ikutin sampai full, sampai habis. Enggak. Hari pertama saya ikutin, hari keduanya jatuh, sakit, tumbang, wah, menggigil, meriang, wah, luar biasa. Sampai keesokan harinya saya harus disuntik, diperiksa dokter, periksa-periksa ternyata MA. Dan kita terkadang menyepelekan, saya kira MA itu enggak berbahaya. Enggak taunya luar biasa dampaknya. Tetapi di situ saya sadar, Tuhan memberikan penyertaannya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Saya bisa berdiri sampai hari ini di sini juga itu karena kemurahan Tuhan. Wah, luar biasa penyertaan Tuhan. Itu menggigilnya sudah luar biasa. Tapi Tuhan itu sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Terima kasih juga buat jemaat yang telah memberikan perhatian pada saat saya sakit. Kita lanjutkan lagi. Keluarga Yosua meneladankan tentang iman yang diwujudkan dalam pilihan untuk tetap beribadah dan menyembah Allah. Meski berada di lingkungan orang-orang Israel yang mudah berubah menjadi tidak setia. Tetapi keluarga ini tetap setia, tetap teguh dalam pilihannya, yaitu Yosua. Dan seisi keluarganya tetap beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah yang disembah oleh nenek moyang. Abraham, Ishak dan Yakub, mereka tetap setia. Padahal mereka berada di tengah-tengah bangsa yang tidak setia, yang tidak percaya, yang gampang berubah setiap saat. Tetapi kita dapat melihat teladan dari Yosua. Apa yang kita bisa pelajari dari iman Yosua? Yang pertama, iman melahirkan ajaran. Iman dapat kita teruskan. Iman dapat kita warisi kepada anak-anak cucu kita. Mereka dapat melihat bagaimana cara kita beriman. Begitu juga dengan Ion. Saya selalu ajarkan Ion. Kita beriman. Ion itu kalau ngomong, wah aku jadi orang kaya nanti banyak duit. Mobil Pajero Sport. Wah semuanya dia omongin itu, wah entah dari mana dapat kata-kata itu. Tapi yang saya sampaikan, jadilah sesuai iman dan perkataanmu. Itu harus kita warisi kepada anak cucu kita. Luar biasa. Hal yang sepele, hal yang gampang. Hal yang terkadang menurut orang, ini mustahil. Hal yang terkadang kita kecilkan, yang tidak masuk hitungan. Anak-anak, tapi luar biasa. Ketika mereka berkata, pelan, cepat atau lambat itu akan terjadi. Tuhan menciptakan dunia ini bukan dengan tenaganya. Tapi dengan perkataannya. Jadilah petang, jadi. Jadilah siang, jadi. Ketika Tuhan berkata, terjadi. Makanya kita ini adalah anak-anak Allah. Kita memiliki hak. Kita punya akses kerajaan sorga. Telah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Kepada siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu juga kepada kita, anak-anaknya. Makanya perkataan sangat berkuasa. Hati-hati dengan perkataanmu. Seringkali juga saya tidak dapat menahan kata-kata. Kalau lagi emosi, kalau lagi meledak-meledak, wah
Ini bisa keluar macam-macam. Tapi kita harus belajar menahannya. Kita harus akui kita ini manusia. Kita harus akui kita ini lemah. Kita harus akui nggak ada yang suci. Manusia nggak ada yang saleh. Seorang pun tidak ada. Semua telah berbuat dosa. Tidak ada yang mencari Allah. Allah lah yang mencari manusia. Harus kita sadari itu. Jangan sampai kita merasa diri sempurna. Jangan sampai. Setiap orang memiliki kekurangannya masing-masing. Itulah keunikan kita bersosialisasi. Kita makhluk sosial, saling menerima kekurangan. Begitu juga dengan Yosua, Kaleb. Kalau saudara perhatikan ketika bangsa Israel ingin memasuki tanah Kanaan. Itu Musa kirim 12 pengintai dari tiap-tiap suku. Termasuk siapa? Yosua. Ketika mereka dikirimkan untuk mengintai satu negeri. Ketika pulang, siapa yang memberikan kabar baik? Yosua dan Kaleb. Hanya 2 orang ini. Yang lainnya apa? Ketakutan. Jangan kita ke sana, orangnya gede-gede kayak raksasa. Nanti kita mati dimakan mereka. Kurang percaya apa lagi sama Tuhan coba? Tuhan, aku lapar di tengah padang gurun. Emang ada Indomaret? Gak ada. Di padang gurun gak ada Alfamart, gak ada toko kelontong, gak ada nasi uduk, pecel lele, gak ada. Tapi bangsa Israel ketika lapar, Tuhan aku lapar, datang. Apa? Burung puyuh, mau daging dikasih. Dikasih. Haus air dikasih. Makan roti, wah mana. Mana itu makanan malaikat loh. Tapi dikasih dari sama Tuhan. Dari sorga dicurahkan itu. Dari tempat maha tinggi. Mereka melihat tiang awan, tiang api. Mereka melihat laut terbentang, terbelah. Mereka bisa lewat di tengah-tengah laut. Tapi apa yang kita saksikan ketika 12 pengintai itu dikirim, 10 ketakutan. Hanya 2 yang beriman. Bagaimana dengan kita di tengah-tengah kehidupan ini yang sedang kita jalani? Apakah kita tidak beriman kepada Tuhan? Apakah ketika kita mengalami masalah kita mundur? Mana imanmu? Gak gampang saudara beriman itu. Gak gampang. Saya mengalaminya. Ketika kita mau maju, ada orang berkata ini gak bisa lagi. Allah nanti juga ini, Allah nanti juga itu. Tetapi kita harus beriman. Apapun yang mereka katakan, katakanlah. Tetapi tetap percaya sama Tuhan. Tuhan akan buat itu seperti film. Wah, kita akan dilihat flashback. Bagaimana Tuhan pimpin kita keluar. Supaya apa? Supaya kita semakin beriman. Supaya kita ingat betapa besar kasihnya. Makanya dikatakan di dalam Mazmur Daud apa? Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Sedikit pun kita nggak akan kekurangan. Tetapi kenapa kita masih khawatir? Kenapa kita masih ragu? Manusia. Makanya kita perlu intim sama gembala kita. Gembala kita siapa? Yesus Kristus. Kalau gembalamu manusia, engkau akan kecewa. Engkau hanya melihat figur. Tetapi kalau gembalamu Yesus, luar biasa saudara. Engkau akan makan di hadapan musuhmu. Engkau diberi hidangan. Ini engkau diberi makan, tetapi ada musuh. Kita makan di depan singa, bagaimana? Domba makan di depan singa. Kita enggak takut, kita berani. Maju, itu beriman. Terkadang ada hal-hal yang tidak mungkin, tetapi Tuhan buat itu. Tuhan singkirkan itu menjadi mungkin bagi kita. Dia nyatakan kebesarannya, luar biasa. Saya selalu dipimpin Tuhan. Saya selalu melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Luar biasa. Ketika saya mulai ragu sama Tuhan. Ketika saya mulai khawatir.
ketika saya mulai bimbang, Tuhan ingatkan lagi. Ada satu kejadian, itu Ion hampir lewat Ion itu. Dia saking udah biru badannya, wah masih kecil. Masih di bawah 4 tahun itu. Wah itu sudah matanya sudah ke atas kejang-kejang, bibirnya sudah biru. Wah itu saya betul-betul menyaksikan penyertaan Tuhan. Gimana Ion balik kembali menjadi semula, menjadi normal kembali. Yang tadinya kejang-kejang, yang tadinya sudah nggak sadar, yang tadinya sudah tidak bernafas. Saya lihat sendiri dengan mata kepala dia kembali normal. Dan di situ iman saya dikuatkan lagi. Iman saya dikuatkan, diteguhkan lagi. Bagaimana Tuhan menyampaikan, mengingatkan lagi. Kalau ada hal yang mustahil bisa menjadi mungkin. Kenapa kamu harus khawatir kembali? Ya terkadang kita harus ingat lagi bagaimana Tuhan menyertai kita. Supaya kita apa? Enggak ragu. Supaya apa? Kita enggak takut. Sebab apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, itulah yang mendatangi kita. Itulah yang justru menimpa kita. Untuk itu kita enggak perlu khawatir. Enggak perlu takut. Sebab yang menjadi gembala kita adalah Yesus. Yesus Kristus. Namanya gembala, dia akan mengawasi domba-dombanya. Makanya perumpamaan di dalam Alkitab itu ada domba, ada kambing. Bukan kambing. Domba bukan kambing ya. Domba bukan kambing. Kalau kambing itu nanduk. Beda dengan domba. Domba itu dia mengenal suara gembalanya. Untuk itu kita harus mendengar suara Tuhan. Bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan, yaitu dengan cara mendengarkan suara Tuhan. Tanpa mendengar, mereka tidak sampai di tanah perjanjian. Karena mereka mendengarkan, makanya mereka sampai. Kita ini di dunia ini kayak berjalan di tengah kegelapan. Buta. Makanya firman Tuhan itu pelita. Pelita itu di mana? Di mata, pelita. Supaya apa? Supaya kita dapat melihat. Tetapi pelita itu nggak bisa lihat sampai ke ujung. Hanya di sekitar aja, pelan-pelan. Makanya kita perlu firman Tuhan supaya apa? Firman Tuhan ini menuntun. Menjaga. Makanya Tuhan gak pernah janji jalan selalu rata. Tuhan gak pernah berjanji langit akan selalu biru, enggak. Tetapi dia berjanji akan selalu menyertai. Dia berjanji akan selalu ada. Dia enggak janji masalah akan cepat berlalu, enggak. Tetapi dia berjanji akan menyertai. Dia berjanji untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan damai sejahtera, untuk menghadirkan sukacita. Makanya Paulus walaupun dia di dalam penjara sekalipun dia dapat bersukacita. Bahkan dia bermegah. Dia mengalami yang namanya penderitaan. Dia mengalami yang namanya aniaya. Tetapi kita harus tahu bagaimana caranya menderita yang mulia. Kita harus tahu. Supaya apa? Supaya kita menderita sekalipun itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang dikatakan Paulus? Justru di dalam kelemahan kuasamu sempurna. Dia berbangga atas kelemahannya. Dia berbangga atas kesengsaraannya. Karena apa? Karena dia sengsara, ambil bagian. Dia ikut ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Untuk kemajuan Injil. Pernahkah kita berpikir untuk apa? Untuk memberikan untuk Tuhan. Untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Karena apa? Karena itu investasi kita. Melayani, pada saat ini engkau melayani. Itu investasimu. Karena di sorga nanti
Kehidupannya apa? Iya, melayani. Engkau sudah melatih dirimu saat ini. Emang di sorga kita kerja lagi? Enggak. Di sorga itu kita melayani Tuhan, memuji-muji Tuhan. Makanya latihan kita di dunia, senangkan Tuhan. Engkau harus terbiasa dengan pujian dan penyembahan. Makanya kita harus biasakan diri untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena di sorga nanti itulah pekerjaan kita. Untuk menyenangkan Tuhan. Kita akan bersorak-sorai. Kita akan menari-nari. Kita akan bersuka. Sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya. Kasih setianya. Dia tidak pernah berubah. Dari dahulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Makanya saya suka yang selalu ketika saya tuliskan renungan atau bikin ayat atau apa segala macam. Saya selalu menyertai di dalam Yosua 1. Kita bisa baca Yosua 1 ayat 6 sampai 8. Kita baca sama-sama. Yosua 1 boleh dibantu LCD? Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 8. Oke. Kita baca sama-sama. 3, 4. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Next. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wah, Tuhan berjanji kepada Yosua, kemanapun engkau pergi, ketika kakimu menginjakkan tanah, tanah itu akan menjadi milikmu. Tuhan yang katakan kepada Yosua, saking luar biasanya. Makanya di situ kita perlu jaga hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini hati. Makanya perlu kita jaga hati. Hati ini memancarkan kehidupan. Sumber kehidupan itu adalah Tuhan, firman. Sumber kehidupan adalah firman. Tetapi yang memancarkan kehidupan adalah hati. Hati yang memancarkan kehidupan. Engkau melihat perkataan orang jahat, hatinya tercemar. Engkau melihat tindakan orang jahat, suka pukul, suka mencuri, suka merampok. Hatinya tercemar. Kita bisa lihat kehidupan melalui perbuatan. Kita bisa lihat hatinya melalui apa? Perkataannya. Melalui tindakannya, melalui pikirannya. Makanya kita perlu jaga hati. Makanya selalu dikatakan di dalam firman, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Banyak sekarang orang yang kecewa sedikit, nggak mau bertahan lagi. Tetapi kalau kita lihat orang zaman dahulu, luar biasanya. Mau sekecewa apa, mau seberat apapun tantangannya, mereka tetap bertahan. Itu luar biasanya. Luar biasa. Perjuangannya, luar biasa. Beda dengan generasi milenial, beda dengan generasi Z. Makanya kita perlu terus berjuang. Kita terus perlu baca firman. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Supaya kita banyak pengalaman. Kita nggak perlu mengalaminya. Tetapi pengalaman diberikan oleh firman Tuhan. Melalui kisah Yusuf. Kita nggak perlu jatuh dalam dosa untuk merasakan sakit. Nggak perlu.
Melalui Yunus kita belajar untuk tidak melawan Tuhan. Kita nggak perlu melawan Tuhan. Supaya kita tidak binasa. Karena apa? Karena Yunus udah melakukannya. Dia nggak taat sama Tuhan. Akibatnya apa? Masuk ke perut ikan. Makanya ketika kita baca firman, banyak sekali pengalaman yang kita miliki. Banyak sekali, kehidupan-kehidupan yang kita terima dari pendahulu-pendahulu kita. Dari nabi-nabi, dari tokoh-tokoh Alkitab. Sangat luar biasa. Baik dari kisah raja-raja, dari kisah Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya. Wah, itu sangat memberkati sekali. Makanya firman Tuhan ini sangat membuka pikiran kita. Untuk itu kita perlu beriman kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya anak cucu kita terpelihara. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan, Dia akan menjaga. Keturunanmu akan seperti bintang. Akan seperti pasir di laut. Tidak terhitung. Tidak terukur. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Makanya di bumi harus seperti di surga. Ampuni ketika saudara punya sakit hati kepada rekan-rekan, kepada saudara-saudara, kepada siapapun itu. Biasa kita sakit hati enggak jauh-jauh orangnya. Sama orang terdekat. Sama keluarga. Itu yang bikin lama sekali lukanya dibalut. Lama sekali bisa pulih. Tetapi itu kita mau belajar dari sini. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kuatkan dan teguhkanlah. Kalau hati kita lemah, kita nggak bisa beriman. Kita nggak bisa punya semangat. Makanya Daud berkata ketika barisan Israel dicemooh oleh Goliat. Apa yang dikatakan Daud? Jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu dikatakan sama prajurit Israel. Kita akan kalahkan dia. Daud. Makanya ketika kita udah kehilangan semangat. Kita sudah kehilangan spirit. Kita udah kehilangan gairah untuk maju. Wah, gak akan bisa kita lihat mujizat dinyatakan, gak bisa. Tetapi ketika kita punya spirit, kita punya gairah, kita punya semangat spirit yang benar, kita akan melihat Tuhan menyatakan kemuliaannya. Makanya kita perlu merenungkan, memperkatakan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Renungkan supaya apa? Supaya dimanapun kita berada kita berhasil dan beruntung. Apapun yang kita kerjakan berhasil. Apapun yang sedang kita lakukan, usaha apapun itu berhasil. Sebab kenapa? Sebab Allah yang menyertai. Yusuf kenapa dia berhasil? Karena Allah yang menyertai. Yusuf itu segala apapun yang dikerjakannya, apapun yang diusahakannya itu berhasil. Karena Allah menyertai Yusuf. Begitu juga dengan kita. Kita semua disertai Allah. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Sekarang balik lagi bagaimana kita melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah komunikasi dengan Roh Kudus setiap hari? Apakah kita sudah bergaul intim dengan Roh Kudus? Andalkan Roh Kudus. Mungkin ketika saudara mengambil keputusan, saudara sudah tanya belum sama Roh Kudus? Itu penting. Melibatkan Tuhan itu sangat penting. Supaya apa? Ketika kita salah memilih, Tuhan gak biarkan kita jatuh. Tuhan gak biarkan kita tergeletak. Dia pegang tangan kita. Yang pegang tangan kita itu bukan tangan manusia. Yang kadang bisa terlepas. Tetapi yang pegang tangan kita adalah tangan Tuhan. Dia tangan yang baik. Tangan yang membuat kita aman.
tangan yang membuat kita nyaman. Tangan yang terpaku di kayu salib. Yang untuk kita, dia mau menderita. Untuk itu, kita perlu berkomitmen sama Tuhan. Sebab ketika dua orang disatukan menjadi satu. Ketika dua mau menjadi satu itu ada komitmen, ada janji nikah. Ketika mau dipersatukan ada komitmen. Begitu juga dengan kita sama Tuhan. Ketika saudara mau dipersatukan sama Tuhan, ada komitmennya. Komitmen, berkomitmen sama Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan menyertai bisnismu, lihat bagaimana Tuhan menyertai keluargamu, lihat bagaimana Tuhan menyertai engkau. Dimanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, engkau akan berhasil dan beruntung. Kita perlu berkomitmen. Komitmen aja. Gak usah yang ribet-ribet. Aku mau doa tiap pagi, tiap malam. Komitmen, itu komitmen. Aku mau renungan pagi, siang, sore, malam. Tapi gak usah sampai siang, sore, malam. Mulai dari hal kecil. Sehari satu ayat. Belajar aja dari hal kecil. Sehari satu ayat, gak susah. Gak usah banyak-banyak, gak usah satu pasal, satu ayat. Belajar mencintai Tuhan, mendengarkan Tuhan. Sebab firman ini, itulah bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita. Baca satu ayat setiap hari. Inilah surat cinta Tuhan. Firman Tuhan itu surat untuk kita. Baca itu. Engkau akan melihat bagaimana hidup kita akan diubahkan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang tim profetik untuk maju ke depan. Tetap kita mengajarkan bagaimana beriman kepada Tuhan, kepada anak cucu kita. Sebab hidup ini sementara, hidup ini hanya sebentar saja. Kita perlu melakukan apa yang telah diteruskan oleh Yesus Kristus. Bagaimana ia memberkati sekelilingnya. Bagaimana ia menyebarkan Injil. Bagaimana ia bersaksi, bagaimana ia memberikan kesembuhan bagi banyak orang yang membutuhkan. Untuk itu kita perlu meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh Yesus untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam. Supaya kita terus mau mengasihi, mau mengampuni dan juga mau melayani bagi sesama kita. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu Bapa. Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman-Mu. Ajar kami untuk setia melayani-Mu Tuhan. Tuhan, kami sadari kami lemah Bapa. Kami sadari terkadang kami jauh daripada-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami boleh kembali lagi kepadamu Bapa. Kami boleh setia kepadamu, beribadah kepadamu.
Kami boleh berkomitmen. Kami berani Tuhan untuk berkomitmen, untuk setia beribadah kepadamu Bapa. Apapun yang terjadi dalam kondisi kehidupan kami saat ini Tuhan. Situasi apapun Bapa. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami untuk memberikan kami ketenangan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah iman kami boleh bertumbuh, berbuah, dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami, Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, semua kita yang telah menerima berkat. Sama-sama katakan amin. Terima kasih buat hambanya yang sudah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Selamat datang kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di GBI Kota Baru Jambi. Apabila saudara belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu menantikan kedatangan saudara kembali di tempat ini. Dan berikut adalah jadwal ibadah yang ada di GBI Kota Baru. Ibadah raya pertama dimulai pukul 7, ibadah raya kedua dimulai pukul 10, ibadah raya ketiga dimulai pukul 16.30 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang telah menerima formulir data jemaat, dapat segera mengembalikannya ke Aser atau dapat mengisi data melalui barcode yang tersedia di grup WA GBI Kota Baru. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan layanan gereja, sekretariat, atau informasi yang berhubungan dengan gereja, silakan menghubungi ofisial GBI Kota Baru di nomor 0857 0931 1292. Ibadah pertama Anak Betel Indonesia dimulai pukul 8.30. Ibadah kedua Anak Betel Indonesia dimulai pukul 10 bertempat di gedung utama GBI Kota Baru. Ibadah Wanita Betel Indonesia akan diadakan setiap Selasa pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah Pemuda Remaja dan Dewasa Muda Betel Indonesia akan diadakan setiap Jumat pukul 19 bertempat di ruang Bethlehem. Telah dibuka pendaftaran Saya Murid Kristus, dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silahkan menghubungi Bapak Luas Sihombing. Doa puasa akan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 11 bertempat di ruang Bethlehem. Ibadah ini terbuka untuk umum. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung dalam Bethel Community BCOM, dapat menghubungi Ibu Yeni Sinaga untuk wilayah Pasar dan sekitarnya, Bapak Luas Sihombing untuk wilayah Mayang, Patimura dan sekitarnya, Bapak Heri Tobing untuk wilayah Jeramba Bolong dan sekitarnya, Bapak Amran Simanjuntak untuk wilayah Simpang Acai dan sekitarnya. Telah dibuka pendaftaran sekolah misi Pusat Orientasi Apostolik Bethel Angkatan Pertama yang bertempat di GBI Kota Baru Jambi. Pembelajaran akan dimulai pada 3 September 2024. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk bergabung, silakan menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya David Jonathan. Saya lulusan dari Universitas Sulawesi Barat. Jadi selama di POAB ini saya banyak menerima materi, dan pengajar-pengajar di sini sangat luar biasa. Karena materi-materi yang diajarkan based on experience. Artinya apa yang mereka ajarkan ialah hal-hal yang telah mereka lewati dan juga mereka bagikan kepada kita semua. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Erika. Saya alumni dari STT Batam dan saat ini saya sedang mengikuti POAB di Kucing.
di mana saya mengalami banyak sekali perubahan paradigma mengenai misi. Hai, shalom teman-teman. Saya Robi Pai, saya berasal dari Tawau Sabah. Sekarang saya lagi mengikuti kelas BOAB dan apa yang saya dapatkan di sini bagi pemahaman yang baru tentang apa itu bermisi dan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Shalom, perkenalkan nama saya Hermalina Wanggai, saya alumni STT Real Batam dan sekarang saya sedang mengikuti POAB. Dalam pembelajaran ini saya mendapatkan paradigma yang baru tentang misi dan juga bagaimana strategi-strategi menanam gereja. Shalom, saya Elsa Denisi Sandi, saya alumni STT Bethel Indonesia dan saat ini saya sedang mengikuti BOAB di Kuching, Malaysia. Dan apa yang saya dapatkan dalam BOAB ini adalah mengenai misi dan juga penanaman gereja. Selain itu, kami juga diajar bagaimana menjadi pemimpin yang berkualitas, bahkan bisa memanusiakan manusia. Karena bermisi bukan hanya berbicara tentang bagaimana mengenalkan Kristus kepada banyak orang, tetapi juga bisa menghidupi kasih Kristus dalam setiap kehidupan kita. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagi jemaat Tuhan yang ingin melakukan transfer, persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat melalui rekening berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung dalam dana, perbaikan pemeliharaan gedung gereja dapat melakukan transfer melalui rekening sebagai berikut. Gembala Sidang dan staf mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary bagi jemaat Tuhan yang merayakannya pada minggu ini. Dan berikut adalah nama-nama yang berbahagia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Orang-orang yang berulang tahun, saya mau mengundang jemaat yang baru pertama kali beribadah. Ada yang baru pertama kali datang beribadah? Boleh bangkit berdiri. Masih sama jemaat yang setia. Baiklah, saya memanggilkan jemaat yang berulang tahun minggu ini, yang berulang tahun pribadi maupun yang berulang tahun pernikahan, boleh maju ke depan. Bapak Akai berdoa. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita arahkan tangan kita kepada saudara-saudari kita. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat berkat-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami sekarang membawa saudara-saudari kami Tuhan, Pak Jokas Tuhan, dan Bu Magdalena Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati rumah tangga ini Bapa. Yang berulang tahun Bapa, kiranya berkat damai sejahtera tercurah, berlimpah-limpah, sukacita hadir di dalam rumah tangga ini Bapa. Satukan Tuhan oleh Roh Kudus-Mu Bapa. Kami lepaskan berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan turun berlimpah-limpah atas keluarga Pak Jokas. Kiranya Tuhan ulang tahun pernikahannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan membacakan visi dan misi GBI Kota Baru.
kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita baca dalam hitungan 1, 2, 3. Kamilah keluarga yang terpilih dan harmonis, yang dipanggil Tuhan untuk melayani bersama-sama sampai kerajaan kekal. Tunduk kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, terlalu baik, teramat baik Bapa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendoakan kepala sidang Bapa, Pak Akai Mordekai Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pakai dia lebih luar biasa lagi Tuhan. Urapan-Mu turun atasnya Bapa. Biar dia menjadi gembala yang baik di GBI Kota Baru. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana yang sangat indah untuk GBI Kota Baru. Engkau memberkati keluarganya Bapa, istrinya dan anaknya Gurion Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga Tuhan Yesus mau berdoa untuk Ibu Yeni sekeluarga Tuhan Yesus. Engkau memberkati Ibu Yeni, anak-anaknya Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa kasih-Mu melingkupi Tuhan. Engkau akan membuat perubahan-perubahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan juga untuk gereja Bapa. Biarlah Tuhan Engkau akan mengirimkan jemaat-jemaat baru Tuhan untuk gereja GBI Kota Baru. Akan datang dari timur, selatan, utara, barat Bapa. Jemaat-jemaat baru untuk datang beribadah di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah dari GBI Kota Baru Bapa akan timbul penuaian yang banyak Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami sangat percaya Tuhan. Engkau tidak akan pernah meninggalkan GBI Kota Baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mendoakan bagi seluruh jemaat Tuhan. Jika mereka sakit, di dalam nama Yesus kami nyatakan mereka telah disembuhkan. Mereka yang berletih lesu Tuhan Engkau pulihkan. Kami mendoakan Ibu Lasti Bapa di dalam masa pengobatannya Bapa, di dalam masa pemulihannya Tuhan Yesus, Engkau campur tangan Bapa. Mujizat terjadi, nama-Mu dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas kasih-Mu yang tiada berkesudahan bagi kehidupan kami. Engkau memberkati kota Jambi Tuhan. Biarlah kota Jambi akan ada penuaian yang sangat besar Bapa. Banyak orang-orang Tuhan yang percaya melalui dari kota Jambi ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati Indonesia Tuhan. Bagi presiden yang akan beralih Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, presiden ini adalah pilihan-Mu Tuhan. Dia bisa memimpin Indonesia lebih baik dan lebih maju lagi Bapa. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau menyerahkan ibadah IR1, IR2, IR3 ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati segala para pelayan yang akan melayani IR2 dan IR3 Bapa. Kami percaya Bapa, ada oknum-oknum yang tidak menyetujui akan ibadah ini. Tetapi kami tengking di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara kita arahkan hati kita. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Allah Bapa. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan engkau melakukannya dengan setia segala yang diperintahkannya kepadamu. Maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, bersukacitalah dan jadilah berkat. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.